Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku, bangsa Indonesia yang mulia dan menjunjung nurani. Di dunia ini, alam sering berbicara. Kadang ia berbisik lewat angin, kadang ia mengirim tanda lewat langit. Dan ketika manusia tak mau mendengar kebenaran, alam akan bersuara lebih keras. Hari ini kita melihat fenomena itu terjadi di negeri tirai sensor China. Jutaan gagak tiba-tiba memenuhi langit kota-kota besar di China. Dari Beijing, Shenyang, Sichuan, hingga pedalaman Inner Mongolia. Langit yang biasanya biru berubah menjadi hitam. Siang tampak seperti senja. Dan suara burung-burung itu serak, menjerit, menggema. Seolah mengumumkan sesuatu yang manusia coba sembunyikan. Rekaman-rekaman dari warga menunjukkan kawanan gagak berputar seperti pusaran badai. Ada yang menutupi kabel listrik, atap-atap tua, pepohonan, perkotaan. Ada yang berputar seperti tornado di langit. Banyak yang bingung, takut, bahkan menangis. Mengapa? Karena dalam tradisi China kuno, gagak bukan sekedar burung. Ia dianggap pertanda petaka, kematian, bahkan runtuhnya kekuasaan. Di masa dinasti-dinasti lama, kehadiran gagak dalam jumlah besar sering dikaitkan dengan penyakit, kelaparan, pemberontakan, atau perubahan rezim. Dan hari ini sejarah seperti berbisik kembali. Apakah itu kebetulan? Ataukah alam sedang memberi sinyal? Di satu sisi, para ilmuwan mencoba menenangkan publik. Mereka berkata, ini migrasi burung, perubahan iklim, kota penuh makanan dari sampah, fenomena alam biasa. Secara ilmiah, benar. Migrasi burung bisa berubah pola karena suhu, pencahayaan, dan ketersediaan makanan. Urbanisasi bisa membuat burung mencari tempat baru. Namun saudara-saudaraku, jika ini sekedar fenomena alam biasa, mengapa rakyat begitu gelisah? Mengapa video-video itu viral dalam hitungan detik? Dan mengapa suara komentar publik bukan sekedar takjub, melainkan cemas? Sebab rakyat tahu sesuatu sedang tidak beres. Mereka melihat ekonomi merosot, protes rakyat meletup di desa-desa, investigasi terhadap pejabat elit meningkat, sensor makin keras, dan kepercayaan publik terhadap pemimpin melemah. Mereka hidup dalam sistem yang dibangun di atas ketakutan, bukan kepercayaan. Di negeri demikian, bahkan burung di langit pun menjadi berita politik. Bukan karena burungnya yang luar biasa, tetapi karena ketidakstabilan yang sudah lama mereka rasakan di hati. Ada satu komentar warga yang viral. Ini langit, bukan propaganda. Alam tak bisa disensor. Kata-kata itu sederhana, tapi tajam. Karena di sana kebenaran sering datang dari langit dan bumi, bukan dari berita resmi. Ada yang mengingat fenomena serupa saat awal pandemi Wuhan. Gagak berkerumun di kota yang sunyi. Saat itu pemerintah bilang semuanya terkendali. Tapi kita tahu apa yang terjadi kemudian. Dunia memasuki krisis global. Sekarang pertanyaannya, apakah ini awal babak baru? Saudara-saudaraku, kita bangsa Indonesia pernah mengalami sejarah pahit penjajahan, penindasan, dan manipulasi. Kita tahu rasanya hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat. Kita tahu rasanya ketika kebenaran dikunci dan suara rakyat dibungkam. Itulah sebabnya kita tidak boleh memandang fenomena ini hanya sebagai berita luar negeri. Ini juga cermin bagi kita bahwa kekuasaan yang berdiri bukan di atas kepercayaan rakyat, melainkan sensor dan kekerasan, pada akhirnya akan menghadapi alam dan sejarah. Gagak mungkin hanya burung, tapi dalam setiap budaya, manusia selalu punya insting membaca tanda. Terkadang alam datang lebih dulu sebelum badai besar. Terkadang langit gelap sebelum rezim runtuh. Dan hari ini jutaan gagak terbang bukan di hutan, bukan di desa terpencil, tapi di ibu kota kekuasaan tirai bambu. Apakah itu sekedar fenomena musim? Mungkin, atau mungkin sebuah tanda bahwa ada kekuatan besar yang mulai goyah dari dalam. Bagi bangsa Indonesia, pelajarannya penting dan jelas. Bangsa-bangsa yang menindas rakyatnya akan rapuh dari dalam. Kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya.
Alam kadang berbicara ketika mulut manusia dipaksa diam. Mari kita jaga negeri ini dengan demokrasi, kejujuran, dan nurani. Jangan biarkan bangsa ini dicemari cara-cara tirani. Jangan biarkan keserakahan dan kekuasaan membungkam suara rakyat. Karena kalau kita buta pada kebenaran, maka seperti pepatah tua, burung-burung pun akan berbicara. Saudaraku, jika Anda peduli pada masa depan Indonesia, mari bantu sebarkan kesadaran ini. Like, komentar, dan bagikan narasi ini. Jadikan bangsa kita selalu waspada, berdaulat, dan berpihak pada kebenaran. Kita akan terus membahas tanda-tanda zaman dan fakta-fakta yang ditutupi rapat oleh negeri komunis. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu.